Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Ini untuk melihat bagaimana situasi saat sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Aries bersama dengan selingkuhannya. Seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Situasi antara Aries dengan selingkuhannya. Oke. Jadi begini ya. Memang nampaknya belakangan hari atau ada sempat masa ya, interaksi antara Aries dengan si selingkuhannya ini tuh bisa dikatakan luar biasa menyenangkan, luar biasa indah gitu ya. Kok kelihatan membangun relationship itu tuh gampang aja gitu. Ndak banyak di situ tuh drama kemelutnya ya, drama heboh, ribut, tengkar gitu ya. Ndak banyak. Tawurannya itu tuh kayaknya nggak banyak. Setiap ketemu itu tuh ya, dalam pertemuan tuh hanya ada canda, tawa. Bahkan kalau Mari lihat ini bisa relationshipnya lumayan mewah ya dijalani. Jadi misalnya begini. Ini bukan permainan relationship kadar ini contoh aja ya. Tapi kayak kembali kepada ekonomi, level ekonomi masing-masing ya. Tapi misalnya gini, ini nggak ketemu di warung kopi, tapi ini ketemu di, ini tidak level hubungan yang kalau kencan itu tuh minum teh gelas, tapi minum di warung kopi. Ini bukan level relationship yang dijalani dengan ketemuan di cafe burjo gitu ya. Teman-teman di Jawa ngerti itu burjo kan. Ini bukan kayak warung burjo, rumah makan burjo, warung burjo, tetapi ini tuh cafe Starbucks misalnya gitu ya. Jadi di situ tuh ada eksklusif Mari lihat dalam relationship ini, dan itu tuh kayak menyenangkan. Misalnya ini tuh nggak ketemu di pojokan, tetapi ketemunya misalnya di mall, bahkan ada nampaknya ya jalan-jalan sampai ke luar negeri, makan-makan di hotel mewah gitu ya. Pokoknya ada kemungkinan besar untuk beberapa status ekonomi yang lega ya. Ini tuh menikmati betul nih, menikmati betul dengan beredarnya uang gitu ya dalam relationship ini. Tapi kalaupun di situ tidak dijalani dengan kemewahan, tetapi ini bisa bukan mewahnya material, tetapi bisa mewahnya emosional. Mewah emosional itu apa Cici Mari? Mewahnya emosional itu tuh kayak misalnya begini. Dipilih daripada jalan dengan pasangan sah, bisa Aries ini memilih jalan dengan selingkuhannya. Nah, gitu ya. Daripada ngajak pasangan sah makan di hotel mewah, resto bonafit, mendingan ngajak si selingkuhan. Nah, kayak gitu. Demikian pun si selingkuhan. Ya, si selingkuhan ini bisa untuk menikmati relationship dengan ketika Aries ngajak si selingkuhannya ini, bisa dia ngajak temennya pula, ngajak saudaranya, bawa anaknya, yang kayak gitu. Ya, itu kan bentuk dari eksklusif kemewahan batin ya. Ada rasa puas di situ bahwa bahagiaku bisa dinikmati bukan hanya aku saja, tapi oleh orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang berharga dalam hidupnya aku. Gitu ya. Jadi atau misalnya begini, lebih panjang interaksinya Aries dengan si selingkuhan daripada interaksinya Aries
sama pasangan sah. Itu kan bentuk kemewahan, dipilih sebagai teman untuk menikmati hidup, gitu ya. Misalnya dipertimbangkan kenyamanannya, gitu ya, dipertimbangkan kenyamanannya di sana. Jadi begitulah model hubungan Aries dengan si selingkuhan ini dijalani. Jadi kayak yang lagi seperti merasa ada di surga ini, sempat merasakan seperti berada di surga. Ini tuh lebih indah relationship-nya, lebih menyenangkan relationship-nya, lebih gampang relationship-nya dijalani daripada perjalanan-perjalanan asmara dengan siapapun itu. Gitu ya. Jadi ini bisa nih dua-duanya atau minimal salah satu, entah siapa, tapi ada kemungkinan di sana ini adalah relationship yang paling terbaik. Hampir mendekati imajinasi. Ya, orang kan sering berangan-angan, kalau berasmara itu tuh pasti dapat perlakuan begini. Ya, pemujaan begitu. Pengalaman ini dan itu. Hampir-hampir semua itu tuh terjadi, hampir-hampir. Atau ini bahkan bisa ada yang tidak terfikirkan, yang tidak terimajinasikan, yang tidak pernah disangka-sangka, bisa terjadi. Misalnya seumur hidup tuh tidak pernah makan di resto mewah. Tapi ketika menjalani relationship ini, ada yang pernah, akhirnya punya pengalaman makan di hotel atau resto mewah. Gitu ya. Jadi ada kesan luar biasa, menyenangkannya, luar biasa ya. Bahkan tulisannya situ. Ada pengalaman yang luar biasa menyenangkan. Gitu, dalam interaksi ini. Dua-duanya merasa demikian. Nah, di situ ya. Dan ini bisa awalnya menganggap ini teman tapi mesra. Masih tertib di sana. Masih tertib. Dua-duanya bisa itu masih tertib banget. Gitu loh. Tahu, sadar diri. Oh, ini hanya perselingkuhan. Oh, ini teman tapi mesra. Jadi tidak datang di situ tuh beban emosional dan kemudian membebani satu sama lain. Sempat tertib seperti itu. Namun tentu ya, namanya perjalanan hubungan. Dari perjalanan hubungan ini nampaknya bisa terjadi perubahan, terutama perubahan dari Aries. Gitu. Mungkin Aries kayak ngerasa sudah cukup gitu loh, berpetualangan dengan dia. Sudah cukup melakukan ini dan itu dan segala macam seperti yang dulu kepada dia. Gitu. Ya. Sudah cukup membuka diri sebegitu lebarnya kepada dia. Sudah cukup memperlakukan dia dengan gaya seolah-olah dia adalah ratu, dia adalah raja, dia adalah yang utama, dia adalah satu-satunya, dia adalah yang terbaik dan segala macam. Sudah cukup. Gitu. Ya. Nah, di sini bisa akhirnya Aries udah deh. Gitulah, udah deh. Ya. Jadi ini bisa Aries berubah dari yang tadinya menyenangkan lakunya, ini jadi tidak menyenangkan. Nah, begitu ya. Pokoknya apa yang bagus, apa yang baik yang pernah dilakukan Aries, nampaknya tidak dia lakukan saat ini. Atau dalam waktu sebentar lagi. Tidak dia lakukan. Gitu loh. Jadi tidak ada lagi ajakan-ajakan untuk begini, begitu. Gitu ya. Tidak ada lagi ajakan-ajakan di sana. Dulu ngajak, yuk jalan-jalan yuk, kita ngeronda RT, ngeronda RW-nya kita misalnya gitu ya. Ayo yuk kita kunjungan ke rumah siapa biar ada bahan gibah misalnya. Yuk kita mojok di mana yuk. Enggak ada lagi yang kayak gitu. Misalnya dulu Aries juga sempat
intens ngasih gift gitu ya, beliin ini, beliin itu, atau mungkin kayak ngasih uang jajan gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup si selingkuhan, mengambil peran gitu ya, jadi orang yang nge-support kesejahteraan hidup si selingkuhan. Ini tuh bisa kayak Aries cut off gitu lah. Yang tadinya bisa ngirim dalam 1 bulan itu tuh 50 juta. Nah, saat sekarang atau dalam waktu dekat 50 juta ini tuh bisa tidak ada. Kalaupun ada, nampaknya Mari nominalnya berkurang. Sorry ya. Nominalnya berkurang. Nah, begitu. Ya. Atau ya tadi, terbuka dia. Kalaupun Aries bukan orang yang banyak bermanifestasi kepada relationship ini, dia posisinya hanya menerima karena itu adalah kepuasan bagi si pasangan. Nah, saat ini apapun yang mau diberikan oleh si pasangan boleh-boleh ditolak sama Aries. Gitu. Dulu apa yang diberikan si pasangan, wah terima kasih ya. Gitu. Nah, saat sekarang boro-boro bilang terima kasih. Diterima aja enggak gitu ya. Disambut aja enggak. Digubris saja enggak mau. Begitu. Ya. Digubris. Tidak digubris sama dia. Kehadiran dari si selingkuhan ini seperti tidak diakui oleh Aries. Ini ya sudah bosan namanya, ya. Atau ini bukan bosan tapi hanya merasa sudah cukup. Gitu. Sudah cukup dengan si dia. Nggak usah diperpanjang relationship, apalagi perlakuan sikap yang seperti dulu tuh udah cukup. Gitu. Jadi ini yang tadinya Aries bisa hadir sebagai matahari, saat sekarang atau dalam waktu dekat Aries bisa hadir dalam hidupnya si pasangan seperti api yang membara, melahap, menghancurkan, merusak, membakar gitu. Ya. Nah, situ. Yang tadinya memberikan kesejukan, ini memberikan rasa gerah gitu. Siang malam berubah 180 derajat energinya Aries di situ. Yang tadinya proaktif mengejar, ini pasif diam bahkan menghindar. Nah, itu kan ekstrim ya. Dan itu tuh bikin shock si selingkuhan ini. Shock banget. Jadi dalam waktu sekarang atau saat sekarang atau dalam waktu dekat, ini tuh bisa kayak yang hancur banget ini. Hancur banget ini si selingkuhannya Aries. Terkejut dia. Dia tidak punya prepare yang bagus untuk memperhitungkan bahwa akan ada peristiwa yang seperti ini. Terlalu terbuai soalnya. Terlalu terbuai, terlalu terpesona gitu ya. Terlalu menikmati gitu. Terlalu total menikmati sehingga apa-apa yang kemudian menjadi tantangan ini tuh luput dari perhitungan gitu. Karena ini bisa jadi kayak yang baru malam tadi masih teleponan, masih chattingan, masih hahaha, baru lagi jalan-jalan gitu ya, baru lagi jalan-jalan, baru lagi Ariesnya bilang aku cinta padamu, bikin dia terbang ke langit ke-7. Tiba-tiba Aries di sini tuh udah ya, yang tadi mengangkat dia ke langit ke-7 membanting dia jatuh ke neraka ke-7 justru gitu. Ya. Memang akan ada yang perlahan-lahan, tetapi perlahan-lahannya ini tuh udah nyakitin betul. Perlahan-lahan berubah. Nah, si pasangan panik jadinya. Ya, si selingkuhannya Aries ini tuh panik, mari lihat sekarang. Panik betul gitu. Ini bisa kayak yang kacau, stres, depresi bahkan bisa. Bahkan iya tadi ya, stres, depresi gitu.
nggak kuat banget dia dengan perubahan yang pada nyatanya terjadi dalam relationship mereka ini. Nggak kuat dia. Bisa runtuh rasa optimisnya dia. Bisa runtuh. Optimis bahwa akan baik-baik saja. Aries nggak akan nyakitin. Ya, dia akan mampu survive, bertahan. Bahkan akan panjang bahagia ini dia nikmati. Runtuh semua. Sekarang berubah menjadi kepanikan dan kemarahan, menjadi tuntutan, ya. Ini pasangannya Aries ini tuh seperti ada energi ingin marah gitu ya, ingin melawan, mau berontak dari Aries. Nah, di sana beberapa bisa ini punya skema seperti ini ya, skenarionya. Maunya ada lagi peluang untuk kembali. Nah, tapi peluang untuk kembali ini dipakai ya, kalau dia ditinggalkan oleh Aries dia nggak mau, tapi peluang itu tuh akan dipakai untuk meninggalkan. Jadi ada di situ tuh juga kayak permainan menang kalah ya. Gitu. Jadi kalau Aries berubah seperti ini tuh artinya dia kalah. Nah, untuk mengambil kemenangan dia harus mengajak Aries bermain lagi seperti yang dulu gitu ya, untuk nanti dia campakkan, dia tinggalkan. Nah, begitu. Atau ini bisa agaknya seperti bermain kayak gini. Aku turunkan aja dulu ekspektasinya aku, hal ini hal itu bisa terjadi dalam waktu dekat, dalam waktu secepatnya. Nah, maksudnya hal-hal indah, hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan. Diturunkan dulu ekspektasinya gitu. Setidaknya dengan cara seperti itu bisa meringankan bebannya dia menghadapi perubahan yang terjadi ini gitu ya. Tapi itu kayaknya hanya wacana aja. Soalnya kalaupun dia berinteraksi, kalau pada akhirnya dia berinteraksi dengan Aries, ini tuh tetap tidak akan mampu melihat fakta bahwa Aries ini, kalau Mari rasa ya, Aries ini tuh memang ndak yang mau sungguh-sungguh dan betul-betul dengan dia ini. Ndak mau ini tuh lama, ndak usah pun sungguh-sungguh atau betul-betul. Mau membangun hubungan lebih lama lagi ya, lebih lama daripada perjalanan sudah sepanjang ini tuh Aries bisa, dia tidak mau. Bisa jadi ini beberapa sudah 10 tahun bersama, tapi Aries kayaknya tidak berkenan menghabiskan 10 tahun berikutnya dengan dia gitu ya. Bisa aja nih, udah lama nih relationshipnya bisa, tapi ya lagi-lagi Aries tidak mau menghabiskan masa yang lebih panjang lagi dengan si selingkuhannya. Udah di situ sudah, gitu ya. Udah. Ada masa memulai, ada masa mengakhiri, kan begitu hukum semesta ya, hukum kehidupan. Nah, jadi di sini tuh Aries udah nunjukin ini adalah babak baru, yaitu babak menutup kisah ini dan memulai kisah kehidupan yang lain lagi gitu energinya Aries di sini. Tapi si selingkuhan ini tuh mungkin ya dia kayak ngerasa dia nggak bisa gitu loh. Soalnya egonya dia sudah nyaman dengan apa-apa yang diberikan Aries ke dia, baik itu dalam bentuk perlakuan, sikap, pengkondisian situasi keadaan, atau bahkan di situ tuh material, ya, emosional dan segalanya. Maunya egonya dia, ya, hal itu tuh masih terus terjadi. Soalnya kalau Aries sudah ngerasa puas, si selingkuhannya Aries ini tuh belum merasa puas.
Masih banyak lagi ini. Kalau gambarannya dia ya, imajinasinya dia, angan-angannya dia, masih banyak lagi nih hal-hal indah yang bisa dia rasakan dengan Aries ini. Gitu. Jadi ini orang akan memancing perhatiannya Aries. Ya, entah bagaimana caranya, pokoknya dia akan usaha untuk memancing Aries ini tuh agar terfokus lagi ke dia. Gitu. Tetapi apakah pancingan-pancingannya dia ini berhasil? Mari rasa tidak. Dan itu membuat dia lebih hancur lagi nanti, lebih kecewa lagi nanti, lebih panik lagi nanti, lebih resah lagi nanti. Karena menyangka aku akan melakukan A, maka responnya Aries adalah A, B, C, D, E, F, G. Tapi ternyata ketika dia melakukan A, Aries tidak mau melakukan A, B, C, D, E, F, G seperti prasangkanya dia. Ketika dia mengajak Aries bermain kembali dalam Liga Asmara ini, wah, Aries menolak. No, tidak. Maaf ya. Nah, kayak gitu ya. Kira-kiranya. Oke. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Leo, Virgo, ada Cancer di sana, Gemini hadir. Kemudian ada energi dari Aquarius, Pisces ada di situ, Scorpio, Aries hadir, Cancer hadir. Oke, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.